pembicara kita yang pertama, Ibu Dr. Siti Aminah, selaku Direktur Center of Security and Welfare Studies Universitas Airlangga. Kepada Ibu Siti Aminah, saya persilahkan, Ibu memiliki waktu 10 menit, dan mohon maaf kalau nanti dalam perjalanan presentasi saya mengingatkan ketika waktunya sudah hampir 3 menit terakhir. Terima kasih kepada Ibu Siti Aminah, saya persilahkan. Baik, terima. Saya sangat bersyukur bisa berpartisipasi dalam webinar tentang keterlibatan perempuan dalam mengatasi atau dalam menangani pandemi COVID ini. Kebetulan saya, Bu Sartika dan Bu Tuti Kusbardiati merupakan satu tim meneliti tentang bagaimana, salah satu aspeknya adalah bagaimana peran perempuan dalam menangani problem pandemik yang ada di 3 kota, Surabaya, Kabupaten Tulungagung, dan Kota Malang. Saya melihatnya dari perspektif sosial kapital atau modal sosial. Baik, sebagian dari penelitian pendahuluan kemarin sudah disampaikan oleh teman kami, Bu Tuti Kusbardiati yang populer dipanggil Bu Toto, sedangkan saya tertarik untuk melihat dari perspektif modal sosial. Jadi dari perspektif modal sosial, kami menemukan suatu kecenderungan yang amat langka, yang jarang dieksplorasi oleh pengkaji-pengkaji sebelumnya. Di mana kita melihat bahwa perempuan itu ternyata sebagai suatu komunitas tangguh. Yang saya mengatakan di sini adalah sebagai kantong solidaritas yang kuat. Semua komunitas perempuan itu hampir menjadi kantong solidaritas yang kuat, terutama dalam memperhatikan aspek kesehatan, terutama dalam mempertimbangkan atau terlibat dalam persoalan-persoalan keamanan dan dalam aspek pendidikan. Jadi dengan latar belakang yang saya munculkan di PPT itu, saya ingin mengatakan bahwa perempuan tidak hanya menjadi pihak yang rentan dan berisiko dari aspek kesehatan, dari aspek ekonomi dan keamanan, tapi perempuan juga menjadi sosok, menjadi aktor kolektif yang bisa berperan besar dan berkontribusi dalam mengatasi atau dalam menangani persoalan-persoalan pandemik ini. Jadi kami berharap bahwa dari hasil riset ini nanti kami bisa menghasilkan suatu model penanganan dari jenis modal sosial yang seperti apa yang dimiliki perempuan supaya semua bentuk pandemi atau mitigasi persoalan-persoalan yang disebabkan oleh bencana alam maupun oleh penyakit ini bisa diatasi dengan segera. Saya kebagian fokus di Surabaya, karena di Surabaya itu tercatat sejak pertama kali ada PSBB yang diberlakukan mulai 28 April, jumlah pasien yang terkonfirmasi positif COVID itu hampir mencapai 392 orang. 1.056 berstatus PDP dan 2.365 berstatus ODP, orang dalam pantauan. Nah, kemudian dengan data seperti itu, kami sebagai tim peneliti itu membayangkan, ini kenapa bisa begini? Lalu kenapa perempuan-perempuan juga cepat mengambil tindakan? Begitu banyak perempuan-perempuan yang langsung merespon dengan segala upayanya, berkomunikasi sesama perempuan. Jadi antar individu juga langsung ingat jaringannya. Saya kan punya kenalan, saya punya teman. Jadi mereka langsung bertindak, mengambil tindakan kolektif, melakukan aksi-aksi kolektif untuk berhubungan dengan perempuan yang lain. Itu akibat dari apa? Karena ada kepercayaan sama perempuan. Lalu ada norma, ada jejaring yang bersifat maupun yang bersifat formal maupun informal. Mereka langsung terjun melakukan aksi di 3 kota itu, yang sekarang saya fokus di 1 kota. Mereka melakukan aksi. Saya kasih bantuan masker, saya mau pengadaan sosialisasi, saya melakukan pembangunan posko dan semuanya. Nah, itu terlihat dengan jelas dari hasil riset awal kami ini, bahwa ada nilai-nilai bersama, norma yang diterima, ada ikatan timbal balik antara perempuan, ada kepercayaan di antara perempuan ini untuk berkomunikasi, bekerja bersama satu sama lain, membantu anggotanya, mengatasi masalah-masalah kolektif, terutama pandemi ini. Jadi perempuan ini menariknya adalah
dia tidak hanya membantu perempuan, tapi dia juga membantu anggota komunitas yang lain. Membantunya juga tidak hanya yang ada di level RT tempat tinggal mereka, tapi mereka juga bergerak di RT yang lain, bergerak di lintas kecamatan yang lain. Kami fokus misalnya ketika di Kecamatan Rungkut, itu perempuan juga membantu yang ada di Kecamatan Gubeng, membantu yang ada di Kecamatan Kerembangan. Jadi ini hebatnya, maka saya dari awal mengatakan bahwa modal sosial yang dimiliki oleh perempuan ini ternyata menjadi kantong solidaritas yang sangat bermanfaat, yang bisa dieksplorasi lebih dalam, bahwa komunitas perempuan itu memang bergerak, melakukan aksi spontan, itu melintasi tempatnya, melintas komunitasnya. Jadi ini sebenarnya menjadi hal yang positif sekali dalam konteks pandemi ini. Selanjutnya dari fungsi modal sosial, ini yang menarik di sini adalah perempuan. Tidak hanya bergerak perempuan-perempuan dengan komunitasnya, jadi perempuan pengusaha tidak hanya aktif dia sendiri ngurusi perempuan pengusaha, tapi perempuan pengusaha juga melakukan aktivitas, membantu kelompok yang lemah, kelompok yang rentan, turun ke lapangan, memberikan masker kepada ibu-ibu yang berjualan di pasar tradisional. Ini menariknya di situ ya. Jadi nanti dalam kesimpulan saya ingin mengatakan begini, bahwa perempuan ketika melakukan aksi komunitas itu adalah oleh perempuan, dari perempuan, tapi untuk komunitas. Komunitasnya bukan hanya perempuan, tapi komunitas untuk semua. Jadi jaringan modal sosial itu memang menjadi suatu bentuk modal sosial yang paling berguna. Di sini perempuan sangat fleksibel, ketika dia bekerja mencari bantuan modal, ketika perempuan bergerak untuk pengadaan masker, ya, ketika perempuan untuk mengadakan pengadaan hand sanitizer yang saat itu langka, tapi perempuan itu berhasil mendapatkan, itu hebatnya di situ. Dia berjejaring dari mulut ke mulut, dari kelompok berkelompok, lintas PKK, lintas RT, lintas RW, lintas kecamatan, itu yang terjadi di Surabaya. Menariknya di situ, sehingga ini terlepas dari apakah karena Gubernur Jawa Timur adalah seorang perempuan dan Wali Kota Surabaya adalah seorang perempuan. Terlepas dari itu semua, tapi ada kegigihan dari kelompok perempuan, gitu ya. Sehingga kalau ada pandangan dari luar yang melihat bahwa perempuan itu adalah di Surabaya, warga Kota Surabaya sangat ndablek, susah diberitahu. Tapi di sisi lain ada suatu solidaritas yang kuat dari perempuan untuk tetap menjalankan apa yang disebut oleh kebijakan pemerintah Kabupaten Kota Surabaya lah, Kampung Tangguh Wani Jogo Surabaya. Pendirian posko di kecamatan-kecamatan itu melibatkan banyak sekali perempuan. Jadi sifat apatis, sikap sadar oleh perempuan ini juga mencerminkan bahwa perempuan adalah sebagai suatu kekuatan. Semua kekuatan yang tersimpul dalam modal sosial yang ada dalam komunitas perempuan ini sangat sangat membantu dalam membangun dan mengatasi pandemi COVID. Dan di kesimpulan saya menegaskan bahwa perempuan ternyata dengan pandemi COVID ini sudah terbukti bisa menggunakan modal sosialnya untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh komunitas yang lebih luas, dan perempuan juga dengan aksi-aksi sosialnya ternyata bisa menjadi agensi yang kolektif yang bisa mengurangi dan mengatasi kerentanan sosial dan ekonomi, tidak hanya untuk perempuan sendiri tetapi juga untuk semua komunitas. Tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki, anak-anak, orang tua, manula, dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari presentasi saya. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Bahwa COVID is a gender problem, jadi memang banyak sekali dampak dari COVID yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Di sini data dari Deloitte Report 2019 menyoroti tentang faktor ekonomi dan juga faktor psikologis. Jadi perempuan lebih banyak mengalami depresi dibanding laki-laki.